Sepertinya akun izin dari Mas Muhammad masih ada gangguan ini. Kita tunggu ya para peserta semua. Alhamdulillah beliau sudah bergabung kembali. Ya. Halo Mas Wahyu, bagaimana? Tadi sempat ini ya, keluar ya. Suaranya belum ada Mas Wahyu. Oh ya, ini sudah terdengar Pak? Oh ya, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu karena tadi biasa terkait jaringan ya. Kadang kalau dalam meeting online kayak gini sering terjadi hal-hal yang tidak terduga. Sekali lagi mohon maaf sebelumnya. Oke, langsung saja saya lanjutkan terkait tadi sebelum Pak Muhammad Abdan Syadiki menjelaskan terkait pemaparannya, hingga saya memperkenalkan singkat terkait dengan kesibukan beliau sekarang. Yaitu beliau sekarang adalah salah satu dosen yang ada di Universitas Lambung Mangkurat, dan bidang ilmu beliau adalah di bidang ilmu psikologi, dan beliau menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian beliau mendapatkan beasiswa dari PMDSU untuk lanjut program S2 dan S3 di Universitas Indonesia, dan kesibukan beliau selain mengajar di Universitas Lambung Mangkurat, beliau juga aktif di di kegiatan-kegiatan penulisan, baik itu yang internasional maupun internasional. Kalau misalkan teman-teman pengen detail pengen tahu terkait dengan hasil-hasil riset dari beliau, teman-teman bisa langsung kunjungin atau kepoin aja Google Scholar-nya beliau. Jadi kalau misalkan biasanya kita kepoin orang itu di Instagram-nya, lewat sosial media gitu. Tapi kalau kali ini saya lebih menyarankan untuk kepo kita ke Google Scholars. Jadi di Google Scholar itu jelas ya, kita bisa ngelihat track record-nya siapa saja yang aktif di bidang kepenulisan, berapa orang yang sudah mensitasi, dan lain-lain. Mungkin untuk lebih jelasnya dan mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Muhammad Abdan Syadiki. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Wahyu atas kesempatannya. Saya izin share screen. Sudah terlihatkah tampilannya, Bapak Ibu sekalian? Ya, baik. Suara saya terdengar jelas, Mas Wahyu? Oke, baik. Ya, terdengar, Kak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Salam kenal. Nama saya Muhammad Abdan Syadiki, biasa dipanggil Abdan atau Diki juga bisa, dari Syadiki ya. Nah, di malam ini saya sangat senang sekali dapat sharing ya. Bukan dalam artian saya paling jago di sini juga enggak, tapi memang mungkin lebih dulu ada pengalaman lah gitu ya. Jadi kita akan bagikan pada hari ini, fokus saya adalah mengenai memilih target jurnal. Karena sebagus apapun sebagus apapun artikel yang Anda punya, tapi kalau salah pilih tempat, misalnya tuh salah pilih rumah gitu ya, itu ya pasti nggak bakal berhasil publish. Jadi setelah ada artikel, berarti kita harus pilih jurnal yang paling tepat. Maka untuk malam ini izinkan saya untuk menyampaikan target materi saya, yakni tentang pilih target jurnal dengan tepat. Jadi ini pesan yang mau saya sampaikan kepada teman-teman mengenai materi pada malam ini. Baik, seperti mungkin tadi sudah kita dengarkan dari pembicara yang pertama,
Pak Syahrial tadi bicara tentang bagaimana kepenulisan artikel ya. Saya ulas secara singkat saja. Jadi yang pertama tentu kita harus melakukan riset dulu. Kita pastikan ada kebaruan atau tidak. Kalau ada berarti kita lanjut. Kalau belum mungkin di metodenya mungkin lebih bagus misalnya dibandingkan yang sebelumnya. Kalau yakin di antara dua ini atau malah kedua-duanya ada, maka kita buatlah pemilihan target jurnal. Tadi sudah diulas sedikit juga, di Indonesia itu dikenal dengan adanya jurnal terakreditasi SINTA 1-6. Kalau di internasional kita kenal ada yang namanya Scopus, ada WOS atau Web of Science, dan lain-lain ya. Nah, itu adalah lembaga pengindeks namanya ya. Nah, setelah kita memilih, ya tentu kita pastikan dulu kecocokan antara artikel yang kita punya, topiknya tentang apa, jurnalnya tentang apa. Jangan sampai tadi saya sudah sebutkan di awal, kita topiknya tentang misalnya ilmu psikologi, tapi nyasarnya ke teknik misalnya, kan jauh ya. Jadi ya yang berdekatan berarti masih social science gitu. Setelah kita sudah mendapatkan pemilihan target yang sesuai, maka ya kita sesuaikanlah artikel yang kita tulis dengan gaya kepenulisan di jurnal tersebut. Karena setiap jurnal itu pasti memiliki gaya yang berbeda-beda. Nah, jadi pelajari dulu bagaimana teknik penulisannya, struktur penulisannya apa, formatnya apa, penulisan sitasi, referensi bagaimana, pembuatan tabel bagaimana. Itu dipahami baik-baik. Kalau sudah yakin paham, sudah sesuai, maka tentu kita langkah berikutnya adalah submit artikel jurnal. Untuk submit pun bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu sekalian. Kita harus menyiapkan artikel. Kadang-kadang kalau internasional kita harus menyiapkan cover letter yang berisikan tentang ya kita jelaskan bahwa ini artikel saya tidak pernah dipublish di jurnal lain, tidak sedang diproses di jurnal lain, kemudian saya memiliki kebaruan A, B, C, dan saya berharap berkesempatan untuk dapat diberikan feedback yang menarik di jurnal ini, itu cover letter ya. Nanti kita butuh juga yang namanya mungkin data, kalau dibutuhkan pembagian data dengan editor ya. Itu data tapi yang open access tentunya ya. Kemudian mungkin kita butuh yang namanya lampiran. Lampiran mungkin kita lampirkan kayak misalnya hasil analisis, atau misalnya selain hasil analisis pengukuran, measurement-nya, kita lampirkan juga ya. Dan mungkin file-file yang kita butuhkan, yang kita buktikan bahwa riset ini sudah benar dilakukan dengan baik. Nah, itu kan proses submit aja satu perkara yang berbeda ya. Nah, selain itu setelah submit ya kita tunggu tentang proses reviewnya, apakah dapat input yang bagus atau masukan yang bagus, atau juga kadang-kadang kalau sudah begitu kan kita revisi dan setelah revisi diterima. Tapi bisa jadi setelah revisi ada proses lagi tuh. Ada round 1 atau tahap 1, ada tahap 2. Di tahap 2 nanti kita dapat feedback lagi, kita perbaiki lagi, kemudian mungkin tahap terakhir bisa diterima. Atau mungkin juga bisa ditolak. Kalau ditolak, ya kita cari lagi jurnal. Ya, cari lagi, pilih lagi jurnal yang tepat. Jadi kita cari rumah lagi nih untuk artikelnya. Nah, maka untuk yang hari ini saya sangat memfokuskan materi saya tentang cara memilih jurnal supaya jangan salah pilih. Ya. Baik, untuk di bidang saya, bidang psikologi, tentu kita tidak hanya bidang psikologi ya, semua bidang kayaknya sudah dapat kita cari dengan mudah di website yang namanya Sinta, kemendikbud.go.id. Jadi untuk jurnal misalnya di bidang psikologi aja, itu kalau kita cari Sinta 2 misalnya, ini Sinta yang Sinta 2 ini sudah bagus ya, Sinta 3 juga oke. Jadi sudah cukup banyak 27 jurnal. Sinta 3 misalnya 30 jurnal ya. Tapi saya ingin fokus ke pemilihannya supaya teman-teman yang mungkin bukan bidang psikologi juga bisa memahaminya. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah kualitas jurnal, reputasinya. Jadi teman-teman perhatikan apakah jurnal yang kita pilih itu banyak disitasi orang. Ya. Ya, biasanya di jurnal kan dikasih informasi. Kalau jurnal nasional ya dia biasanya pakai Google Scholar. Kita lihat di Google Scholar dia yang mensitasi berapa ribu. Ya kalau misalnya cuma baru puluhan, ya kita harus hati-hati itu ya.
Yang kedua ada topik. Topiknya apakah cocok dengan artikel yang kita tulis saat ini. Jangan sampai nyasar ke bidang yang berbeda. Yang ketiga adalah metode. Karena tidak semua jurnal itu menerima semua metode. Ada dia yang hanya maunya data empiris dari data primer. Maksudnya mungkin dari hasil penelitian secara langsung ya pada populasi atau pada sampel misalnya. Tapi ada juga yang menerima khusus artikel yang sifatnya literature review atau review sistematik misalnya atau meta-analisis. Nah, ini ada juga ya. Jadi harus hati-hati nanti ketika kita pilih baca apa ruang lingkupnya. Yang berikutnya adalah sebaiknya Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian juga lihat contoh artikel pada jurnal yang ditargetkan tersebut. Bagaimana contoh jurnal artikelnya? Apakah dia lebih banyak menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, berapa banyak sampelnya, ya? Kalau pengalaman saya menulis di jurnal internasional, meskipun saya juga belum banyak ya, terus terang saya belum pernah juga berhasil menulis sebagai penulis pertama di jurnal internasional kayak Scopus gitu, masih penulis kedua, ketiga gitu. Tapi yang saya tahu, supaya bisa terbit di jurnal yang berkualitas, seperti di social science atau bidang psikologi, bahkan kita harus cek di artikel yang contoh di jurnal tersebut, dia memiliki banyak studi atau tidak. Apa kita perlu multiple studies kita publish, atau cuma single studies, atau satu studi saja. Itu juga pasti jadi pertimbangan. Yang berikutnya kita pastikan berapa lama untuk sebuah artikel terbit di jurnal tersebut. Jangan juga cari yang sangat cepat, karena yang sangat cepat bisa jadi ada masalah di sana. Nanti saya akan cerita juga tentang jurnal Predator, jurnal Hijack ya. Nanti saya akan ceritakan apa itu dua jurnal tersebut ya. Jadi range waktu untuk sebuah artikel bisa terbit itu ya 1 bulan tuh cepat banget ya. Menurut saya 1 bulan itu cepat banget. Jadi idealnya mungkin lebih dari 1 bulan. Bahkan kalau pengalaman kolega saya atau saya sendiri, satu artikel saya tulis di tahun 2021, terbitnya tahun 2022. Bisa begitu 1 tahun ya. Itu kalau sudah kita bicara kuartil, tadi sudah Pak Syahrial Sadik jelaskan ya, kuartil 1 atau kuartil 2 itu udah lama ya, dan usahanya sangat berat di sana. Bagaimana cara mengidentifikasi tentang frekuensi publikasi? Jadi selain misalnya berapa bulan, setiap terbitan tuh berapa bulan sekali terbitnya, ada yang per 6 bulan, ada yang per 3 bulan, misalnya ada per 4 bulan. Selain itu, Bapak Ibu juga harus cek range waktu tadi ya. Biasanya dia ada penulisan tanggal submit kapan, tanggal publish kapan. Nah, dihitung tuh, ya, dihitung perkiraan saja. Oh, publish-nya sekitar 2 bulan, oke lah. Ya, kan tergantung juga nanti Bapak Ibu juga bicara tentang misalnya publikasi untuk tugas akhir misalnya kan butuh cepat misalnya. Nah, itu cari jurnal yang mungkin 1 bulan sampai 2 bulan selesai gitu. Nah, yang berikutnya adalah tentang biaya terbit. Mengenai biaya terbit ini juga hal yang perlu kita diskusikan secara detail ya. Karena ada jurnal yang berkualitas dan itu gratis ya. Saya terbit di Q2 dengan teman saya ya, sebagai penulis kedua, saya sendiri sebagai penulis kedua, itu tidak ada biaya sedikit pun. Jadi 0 rupiah ya, 0 rupiah. Tapi ada juga yang artikel jurnal yang bisa sampai 30 sampai 50 juta satu artikel. Nanti saya perlihatkan contoh-contohnya. Nah, itu berkaitan dengan open access. Jadi ada biaya untuk bisa artikel itu dibaca semua orang. Nah, itu biaya yang umum dilakukan. Ada juga mungkin kadang-kadang Bapak Ibu, teman-teman sekalian melihat di jurnal informasi bahwa ini jurnal ada biayanya untuk misalnya biaya prosesnya ya, proses penerbitannya. Nah, itu ya kurang lebih tujuannya untuk membayar honor reviewer, editor, misalnya juga layouting dan lain-lain ya. Ya itu hal yang wajar. Ya, tapi juga tentu kita harus perhatikan ada juga jurnal yang gratis. Gitu. Ngapain kalau kita cari jurnal yang berbayar ya, sementara yang gratis juga ada yang berkualitas. Baik,
Di sistem website Sinta ini memang kelemahannya cuma satu, sistem pencariannya tidak begitu banyak fiturnya, jadi sangat sederhana. Kalau Bapak Ibu pernah mengunjungi Sinta, jadi caranya itu cukup sederhana. Mungkin saya coba langsung praktekkan aja ya Sinta ya, biar Bapak Ibu langsung bisa memahami dengan baik. Baik, saya akan coba pindah share screen saya ke layar yang lain sebentar. Oke, misalnya ini di Sinta. Sinta ada tempat database jurnal yang terakreditasi. Caranya cukup singkat ya. Kita cari di source ini jurnal. Nah, kemudian untuk bisa memfilter jurnal yang sesuai dengan bidang kita, tinggal pilih filter. Kemudian kita pilih mau apa. Ya, misalnya kesehatan. Kita mau Sinta berapa? Kita mau Sinta 2 misalnya. Mau terbit Sinta 2 bidang kesehatan. Nah, itu cukup sederhana ya. Kalau sudah diklik filter, dan dia langsung akan melist jurnal target dari pilihan yang paling atas, berarti ya kalau ini berarti dari impact faktornya ya. Dari kualitas terbaik impact 16,46, 7,50, 6,75 dan seterusnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat berapa banyak citasinya di sini, 2000. Oh, 2000 bagus ya. Sinta 2 terakreditasi. Nah, itu cara-cara yang cukup sederhana di Sinta ya. Sekali lagi tinggal klik source jurnal, kemudian nanti difilter sesuai dengan kebutuhannya, mau Sinta berapa misalnya, Sinta 3 misalnya ya, di jurnal ekonomi. Filter, dan dia akan langsung memberikan rekomendasi dari urutan 1 sampai berikutnya. Ada 71 hasil pencarian. Baik, itu cara singkatnya. Saya izin lanjut ke slide lagi. Nah, untuk di jurnal misalnya psikologi ya, itu cukup banyak artikel jurnal-jurnal yang berada di Sinta 2 ya. Sinta 1 psikologi cuma ada 1 sejauh ini di UIN Wali Songo. Kemudian kalau teman-teman lihat di list ini ya, saya coba carikan list-listnya. Jadi ada jurnal yang gratis, yang hijau ini gratis semua, tapi ada juga yang berbayar dari angka ya ratusan ribu sampai jutaan. Jadi sampai beberapa biaya beda-beda ya setiap jurnal. Tapi ya kita kalau memang biaya kita terbatas ya carilah jurnal yang gratis. Tapi jurnal yang gratis bisa jadi untuk bisa masuknya juga sulit ya. Jadi perlu ada tantangan di sana. Baik, kemudian kita bicara tentang jurnal internasional. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama bahwa ada juga yang sifatnya itu terindeks di Scopus, ada juga yang Web of Science ya. Untuk mencari jurnal internasional, kita bisa menggunakan cara misalnya dengan cara Journal Finder. Ini ada beberapa link ya, beberapa contoh. Misalnya sebagai contoh di sini ada dari Elsevier, kemudian ada dari Wiley, ada Tyler Francis juga ya. Ada 3 di sini saya contohkan. Ini kalau yang namanya Elsevier, Wiley dan juga misalnya tadi Tyler Francis itu adalah nama penerbit ya. Jadi kita cari dengan cara misalnya menggunakan Journal Finder di sini. Saya kasih contoh ya. Misalnya kita mau mencari tapi ini dengan syarat teman-teman sudah punya judul dan abstrak ya. Judul dan abstrak. Saya contohnya aja saya ambil dari artikel saya sendiri aja ya. Ya. Ini contohnya ya. Jadi teman-teman bisa langsung copy di sini judul artikel, kemudian abstrak. Kalau dibutuhkan boleh tambah keyword yang relevan. Kalau dibutuhkan bisa dicari ruang lingkupnya, kemudian tinggal dicari find journal. Saya kasih contoh, tapi ini sebenarnya sudah publish artikelnya ya. Jadi
anggaplah kita belum publish lah gitu ya, kita masih mau coba cari tahu ya, jurnal ini cocoknya kemana ya gitu. Ya, artikel ini cocoknya kemana gitu. Anggaplah ini ya, di satu artikel misalnya, tinggal kita copy, misalnya kita sudah selesai bikin judulnya ini misalnya ya. Kemudian kita copy abstraknya, misalnya sampai di sini aja ya. Ini sebenarnya masih ada lagi sambungannya. Begini, kemudian kita tinggal find jurnal. Nah, kebetulan dia udah mendeteksi ini udah terbit katanya nih, ya. Sudah ada di Asian of Social Psychology. Nah, ini ada juga dia menyarankan nih social science research bisa di sini. Ini ada waktunya, durasinya. Sampai 7 minggu, 12 minggu untuk publikasinya. Bisa juga ke jurnal Experimental Social Psychology. Ini 8 minggu dan untuk publikasinya sampai 3 minggu bisa cepat ya. Environmental Psychology juga ada. Jadi ada beberapa 48 hasil pencarian. Ini untuk yang jurnal menggunakan jurnal finder dari Elsevier. Baik. Ketika kita bicara tentang pemilihan jurnal internasional yang harus diperhatikan itu, saya menyarankan setiap carilah target sebanyak 3 alternatif jurnal pilihan. Karena ya tentu kita jangan terlalu pede ya. Dalam satu pilihan pertama bisa jadi di-reject. Ya kita pindah ke jurnal yang pilihan kedua gitu, sampai ke jurnal yang ketiga. Kalau masih reject, turunkan lagi kualitasnya ya. Dari Q1 turun ke Q2, Q2 turun ke Q3, dan seterusnya. Bicara tentang Q, kuartil, tadi sudah dijelaskan bahwa kita pengindeks yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia itu yang namanya Scopus. Scopus, data-data jurnal yang terindeks Scopus itu berada di skimago.com ya. skimagojr.com. Nah, sebagai contoh saya berikan ilustrasi lagi cara untuk mencari jurnal yang cocok dengan artikel kita, tapi untuk di Skimago maka kita bisa menggunakan fitur mencari di sini bisa ya, atau kita bisa cari di jurnal ranking di sini. Baik, saya akan coba ilustrasikan lagi caranya. Misalnya jurnal ranking, kemudian kita cari bidangnya apa ya. Misalnya kalau saya di bidang psikologi, yang berikutnya kita cari apakah ada turunannya lagi, misalnya saya bidangnya social psychology. Setelah itu kita sudah mendapatkan list sebanyak 298 jurnal pilihan dari Q1 sampai Q4. Apakah kita langsung pilih yang paling atas? Ya, kita jangan juga terlalu pede ya. Kita perhatikan jurnal artikel kita sejauh mana kualitasnya. Ya, kalau saran saya, kalau yang baru belajar menulis, ya kita coba aja di Q4 atau Q3. Nah, untuk mencari Q3 dan Q4, ya kita sortir aja dari urutan Q4, misalnya begitu. Nah, ini ya artikel jurnal-jurnalnya ada current research and social psychology, ini Amerika yang menerbitkan, open access ya. Kemudian ya macam-macam ya dari beberapa negara di sini ya, ada yang dari Inggris, ada yang dari Jepang dan lain-lain. Jadi tinggal kita pilih sesuai dengan bidang kita. Nah, ini urutannya dari Q4 ya ini ya, sampai seterusnya. Kalau dicari lagi ini banyak banget halamannya ya. Nah, baik. Ini contoh saja ya, contoh bagaimana cara memilihnya, jadi sesuai dengan bidang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Yang berikutnya adalah kita bisa juga mencari itu menggunakan misalnya tadi di Scopus tadi sudah saya contohkan ya, ini sudah saya lewatkan saja. Ada juga kita pengindeks dengan cara mencari di Web of Science atau sekarang jadi istilahnya Clarivate, Clarivate Analytics ya. Ini bisa juga. Caranya juga cukup sederhana, tinggal diklik nanti link ini ya. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal mengunjungi websitenya. Setelah mengunjungi websitenya, Bapak Ibu tinggal
cari misalnya di sini keyword nama jurnal ya. Nama jurnalnya apa? Misalnya saya Social Psychology. Ini yang terindeks di Web of Science ya. Tinggal di search, ditunggu. Nah, udah ketemu. Ini ada Social Psychology. Penerbitnya Godfrey Publishing Corp, kemudian juga Asian Journal of Social Psychology. Ini yang saya terbitkan di jurnal yang tadi saya contohkan ya. Ini ada juga di sini. Nah, cukup banyak di sini juga hasilnya. Jadi tinggal Anda memilih, ada 6.000 ya. Ada 6.800 sekian. Jadi cukup banyak pilihannya. Nah, jadi ini cara mencari jurnal yang ditargetkan. Baik, saya lanjut ke PPT lagi. Mengenai jurnal yang kita pilih, terutama internasional dan juga nasional ya. Jurnal nasional itu ada yang berkualitas, ada yang tidak. Jadi harus hati-hati. Jurnal nasional berkualitas, ya kita ya carinya di Sinta. Sinta pun bisa turun ya. Ada misalnya tahun ini Sinta 2, tahun depan bisa turun jadi Sinta 3. Berarti ada penurunan kualitas. Dan juga ada jurnal yang tidak terindeks di Sinta. Itu baru nasional. Kalau kita bicara internasional, itu ada istilah namanya jurnal predator. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Karena masalahnya, ya, Indonesia adalah ranking kedua peneliti yang paling banyak publish di jurnal predator. Apa itu jurnal predator? Saya akan jelaskan. Jadi jurnal predator itu adalah jurnal yang sifatnya itu menipu. Atau istilahnya itu dia mengklaim bahwa dia jurnal yang legal, yang sah, yang benar. Tapi dia hanya untuk keuntungan finansial. Nanti saya akan coba buat perhitungan ya. Berapa finansial yang dia terima jika dia menerbitkan artikel jurnal. Ciri-ciri yang berikutnya adalah biasanya jurnal predator itu tidak berintegritas ya. Dia asal terbit aja. Yang kedua tidak berkualitas, yang ketiga adalah tidak kredibel. Nah, kita harus menghindari jurnal predator. Kenapa? Karena kalau Anda masuk ke jurnal predator, ya bisa jadi kalau yang jadi dosen tidak diakui, ya. Kalau yang jadi mungkin mahasiswa S3 masuk ke jurnal predator, kan pengennya internasional jurnal ya. Itu jadi tidak terakui ya. Nah, kemudian hijack jurnal. Kalau hijack jurnal, ciri khasnya adalah dia hijack pembajak ya, bajak gitu. Dia membajak jurnal yang berkualitas, semirip mungkin, namanya sama, ISSN-nya sama, tapi dia adalah jurnal abal-abal. Nah, beberapa website yang biasanya digunakan untuk mendeteksi jurnal predator dan juga jurnal hijack bisa dilihat di sini. Ya, ada 3 link di sini. Nanti silahkan Bapak Ibu kunjungi sendiri. Tapi saya sih tentu memberikan tips ya, bahwa ketika mencari jurnal, itu coba cek publisher-nya. Siapa publisher-nya? Ya. Apakah termasuk publisher yang terindikasi predator? Nah, nanti bisa dicek di sini juga ya. Ya, ini banyak list di sini. Jurnal predator itu ya dia tidak serius, asal terbit aja. Kadang ya asal coba diedit sedikit lah ya, atau dikasih masukan sedikit langsung dia terbitkan. Bahkan kalau yang Bapak Ibu baca nanti jurnal-jurnal predator itu ada jurnal predator yang masih menerbitkan ada istilah-istilah dalam bahasa Indonesia di tabel, di gambar. Ya, kalau jurnal berkualitas kan dia pasti akan mencoba mengetatkan tentang pemilihan bahasa ya. Ya kalau bahasa Inggris semuanya bahasa Inggris, nggak boleh campur-campur. Nah, kalau cara sederhananya cara mendeteksi jurnal yang predator, kita bisa juga dengan cara ketik nama jurnalnya di Google, ditambah di belakangnya predatory atau hijack ya. Contoh. Oh, ini ciri-cirinya, maaf. Ciri-cirinya ada beberapa jenis ciri-ciri predator. Yang pertama biasanya informasinya salah. Situs webnya, ya, emailnya biasanya Gmail yang dipakai. Alamat penerbit. Nah, Bapak Ibu cek alamat penerbitnya ada nggak di Google. Google Map lah minimal ya. Kalau Bapak Ibu cari di Google Map,
tapi tidak jelas di mana, nah itu bisa jadi predator. Redaksinya, redaktornya, siapa mereka? Dari mana? Ya, indeksasinya jelas apa tidak? Ada jurnal Scopus, itu juga predator ada. Ya, jadi harus hati-hati. Kemudian dicek juga penyimpangannya, tadi misalnya di naskahnya, apakah banyak kesalahan ketik, ya, apakah masih ada bahasa-bahasa yang bukan bahasa Inggris, nah itu dicek ya. Kemudian jika kita cek juga apakah transparan, biayanya jelas nggak ditampilkan ya, ada daftar editor apa tidak. Biasanya jurnal ini predator ini agresif. Saya sering dapat email hampir setiap hari jurnal predator. Selalu masuk ke email institusi saya ya. Jadi masuk terus, dia berupaya untuk menarik perhatian. Jangan sampai Bapak Ibu kalau yang dia meng-email lewat menghubungi lewat email itu hati-hati ya. Biasanya itu bisa jadi predator. Nah, dia biasanya menghilangkan proses preview yang berkualitas. Jadi asal terbit aja. Yang berikutnya skupnya tidak jelas. Kadang masuk psikologi, kadang masuk kesehatan, kadang masuk teknik, kadang masuk informatika, manajemen, masuk semuanya dalam satu jurnal ya. Dan waktu terbitnya cepat, bisa kurang dari 1 bulan. Bahkan bisa beberapa minggu udah terbit ya. Jadi harus hati-hati. Kalau bedanya dengan hijack itu hampir mirip dengan predator juga, tapi biasanya bedanya ya dia mengcloning. Ya, tahu cloning ya? Mengcloning itu ya dia meniru persis jurnal yang sudah berkualitas. Sebagai contoh, ini jurnal Turki ya, dari Turki, jurnal Turkish Journal of Psychotherapy and Rehabilitation Journal ya. Ini sudah ada yang di tweet ya, sudah disampaikan bahwa ini terindikasi hijack jurnal karena dia mempunyai 2 website berbeda. Satu website yang asli ya, ini yang asli. Nah, ini yang asli yang atas. Ini yang palsu. Ya. Namanya sama persis. Dan ini jurnal yang terindeks Scopus dan juga di Web of Science ya. Nah, jadi hati-hati ya. Ini 2 website yang berbeda tapi satu jurnal yang sama. Jadi yang asli yang di atas nih, yang ini yang palsu ya. Baik. Kemudian ada juga contoh lain misalnya ini Journal of Positive School Psychology. Jadi kalau Anda cari di Google, tinggal tambah predatory di belakang udah ketemu ya. Ini faktanya saya menemukan bahwa sudah discontinue tahun 2020 ya di Scopus. Dan tiba-tiba dia mengklaim tahun 2021 dia mengklaim bahwa muncul ini jurnal lagi ya. Padahal udah nggak ada lagi harusnya. Udah berhenti. Dan dia Q2, ceritanya Q2. Bayangkan teman-teman kalau Bapak Ibu terbit di sini tuh harus bayar sekitar 5 jutaan. Dan dia satu terbitan itu sampai 299. Satu terbitan ya. Bukan 1 tahun, bukan. Satu terbitan. Bayangkan 1 tahun ada 12 bulan, 1 bulan dia terbit 1 kali, 299. Anggaplah 300 lah gitu. Kali 5 juta, berapa? 1,5 miliar dia dapat. Jadi ini bisnis sebenarnya. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, baik. Ini silakan dibaca aja nanti ciri-cirinya, identifikasi yang saya lakukan ya. Kemudian ada juga isu tentang tadi jurnal yang berbayar itu jadinya berkualitas atau tidak, gitu kan ya pertanyaannya. Jadi kalau jurnal yang berbayar, ya tentu ada yang berkualitas, ada yang tidak. Nah, ini contoh kasus saja. MDPI. Ini pasti terkenal nih ya jurnalnya. Publishing-nya terkenal nih ya. Ini open access. Kalau Bapak Ibu terbit sini, minimal itu bayar sebesar 1.000 mata uang Swiss ya. Atau kalau dirupiahkan jadi 16 juta. Sampai 2.000 atau 33 juta. Satu artikel terbit. Ya. Nah, ada juga yang namanya Frontiers. Ini open access juga Bapak Ibu. Ini bebas aksesnya. Open access itu maksudnya bisa dibaca ya. Ini paling murah itu sebesar $1.260 untuk yang tipe original artikel. Sampai 3.225. Jadi 19 sampai 50 juta satu artikel terbitnya. Nah, saya sampaikan di sini bahwa kayak misalnya MDPI, ini orang mulai ragu. Kenapa mulai ragu? Ini silakan nanti baca di link ini ya. Saya sampaikan secara singkat saja. Pertama, MDPI itu dia terlalu banyak special issue. Banyak banget special issue. Dan setiap special issue terbitnya banyak.
artikelnya banyak. Selain itu dia bombastis, mengejar semua penulis. Dia email banyak ya, di email banyak, dan akhirnya ya banyak yang ini juga ketangkap gitu ya. Maksudnya terjaring oleh MDPA ya. Ya kalau saya rasa sih, kalau selama prosesnya bagus, tidak masalah. Masalahnya di MDPA juga prosesnya tuh bisa 20 hari langsung terbit, Bapak Ibu. 20 hari, bayangkan. Bagaimana bisa 20 hari terbit artikel di kualitas yang bagus? Saya meragukannya. Ya, di MDPA itu ada yang Q1, Q2, Q3 ada, sampai Q4 ada ya. Nah, beda dengan Frontiers ya. Frontiers ini memang dia bagus jurnalnya, dan dia ketat dalam proses reviewnya ya. Nah, jadi harus hati-hati. Jurnal berbayar itu pasti ada yang bagus, ada yang tidak ya. Nah, apakah jurnal yang tidak berbayar itu jelek? Ya nggak begitu ya. Saya terbit di Q2 itu gratis semuanya, dan dari penerbit yang terkenal, jadi nggak ada masalah di sana ya. Baik, jadi dalam sistem penerbitan itu ada yang namanya biaya terbit atau APC, Article Processing Charge ya. Jadi kita ada yang sifatnya memilih. Yang pilihan ini biasanya kita boleh bayar, boleh tidak. Kalau bayar kita open access. Kalau tidak bayar berarti artikel itu hanya bisa diakses oleh orang yang punya duit ya, punya duit. Jadi artikel yang berbayar itu biasanya kalau kita nih pembaca mau baca ya satu artikel, wah nggak bisa baca nih karena artikelnya berbayar. Nah itu karena dia tidak open access. Contoh jurnal yang menggunakan cara ini di penerbit Elsevier, Wiley, Taylor Francis ini ada begitu. Ada juga yang wajib bayar ya karena dia open access. Contohnya di Frontiers Journal. Nah, biasanya untuk biaya penerbitannya dipakainya untuk biaya administrasi ya. Intinya begitu. Nah, jadi bagaimana cara memilih artikel yang tepat? Pertama kita cek dulu untuk open access apakah dia melakukan proses pengolahan naskah secara ketat. Kalau iya, maka jurnalnya berkualitas. Kalau open access, kemudian prosesnya tidak ketat, asal-asalan, sembarangan, reviewnya ya cuma kata-kata aja gitu ya, nggak ada yang substantif gitu. Berarti itu bisa jadi tidak berkualitas. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, penutup dari saya ingin menyampaikan beberapa tips di sini dalam menulis artikel. Pertama, Bapak Ibu harus pilih target jurnal sesuai dengan topik artikelnya. Jangan sampai salah rumah. Ya. Yang kedua adalah pilih 3, minimal 3 target jurnal. Buat urutan 1-3. Yang ketiga adalah baca pedoman penulisan. Jangan sampai salah penulisan. Ya. Yang keempat adalah buat timeline. Berapa bulan kita harus menyelesaikan artikel ini? Kapan saya harus submit? Ya. Dan bahas juga tentang pembagian penulis. Nah, yang jadi penulis di artikel itu harus ada tugasnya ya. Yang berikutnya adalah membuat masukan draft awal. Minta kolega kita, teman ya, teman satu kelas atau teman satu kantor, tolong baca dong gitu ya, sebelum disubmit. Yang terakhir, ikuti semua dan pelajari semua proses pengolahan artikel. Kita nikmati aja prosesnya. Mau di-reject berkali-kali, ya sudah gitu ya. Ya kita jangan sampai terlalu dalam patah hatinya. Kita ya prosesnya ikuti, semua reviewnya ikuti, revisinya ikuti ya, sampai ke publish. Nah, kurang lebih itu pesan yang saya sampaikan mengenai materi pada hari ini. Intinya saya sangat berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, mau yang mau nulis jurnal nasional atau internasional, jangan sampai salah pilih jurnal artikel yang ditargetkan. Demikian dari saya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya juga di sini cukup banyak video-video saya di YouTube mengenai penulisan artikel. Bapak Ibu bisa nanti scan barcode di sini, nanti PPT saya akan bagikan di grup ya. Silakan kunjungi YouTube saya di lab ya. Ini YouTube lab saya tuh ada 14 video khusus membahas tentang artikel jurnal. Silakan dilihat, ditonton ya. Kalau menarik ya silakan di-share. Kalau memang berkenan silakan di-subscribe juga. Demikian mungkin penyampaian saya, Mas Wahyu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, luar biasa teman-teman. Makasih banyak juga Pak Abdan.
Sadiki sudah menyampaikan pemaparannya yang sangat luar biasa ya teman-teman. Tadi Kak Abdan sudah menjelaskan terkait bagaimana cara akses jurnal, kemudian pilih jurnal yang seperti apa, kemudian biayanya juga berapa, dan lain sebagainya. Biasanya gini juga, saya ingin menambahkan tadi sedikit, saya langsung teringat tadi pesan dari profesor saya di kuliahan gitu. Beliau pernah bilang kayak gini, garbage in, garbage out gitu loh. Kalau misalkan kita nulis dalam sebuah artikel ya, jadi kita harus benar-benar fokus, harus benar-benar teliti juga, milih referensi, ya, milih acuan jurnal dan lain sebagainya. Nah, tadi juga dijelaskan oleh Pak Abdan tadi, kalau teman-teman ingin tahu info terkait lebih tentang penulisan artikel, bisa langsung di follow atau di subscribe channel YouTube-nya beliau tadi. Mungkin itu juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Saya utamakan dulu karena di sini ada beberapa pertanyaan nih lewat kolom chat. Tapi saya ingin mengajak teman-teman semua, para peserta, Ibu, Bapak, kalau misalkan ada yang ingin mau langsung bertanya kepada para narasumber, bisa langsung open mic atau raise hand dulu. Silakan gunakan fitur raise hand. Nanti saya akan utamakan dulu buat teman-teman yang mau langsung bertanya kepada para narasumber. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan kalau misalkan Bapak, Ibu, atau teman-teman semua ada yang ingin tanya. Oke, ini ada orang pertama yang sedang raise hand, yaitu Pak Ikhwan Munazir. Oke, Pak Ikhwan Munazir, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya apa kira-kira? Apa yang mau? Halo, suara Ulut dengan jelas kah kedengaran? Iya. Sudah jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ulun Ikhwan Munajir, mahasiswa dari UNLAM semester 5 dan sekarang sedang nyusun semester 7 dan sekarang sedang nyusun proposal. Pertanyaan saya kepada Bapak Syahrial Sadik, izin bertanya tadi tentang paprase. Kalau dalam penulisan artikel itu kita kan harus perbanyak baca referensi atau penelitian sebelumnya tuh. Nah, kemudian kalau kita mengambil kutipan dari artikel bahasa Inggris, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu, apakah harus diparafrase ulang lagi supaya meminimalisir plagiasi, atau apakah langsung tinggal terjemahkan saja ke bahasa Indo? Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ikhwan Munazir tadi pertanyaannya. Mungkin Pak Syahrial Sadik bisa menjawab kira-kira Pak. Jadi gimana nih Pak, kira-kira caranya biar terutama yang paraphrase yang berbahasa Inggris gitu Pak. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Izin jawab dari pertanyaan Mas Ikhwan Munazir ya, dari FEDWN ya. Untuk lebih amannya ketika kutipan asli itu kita citasi atau kutip ya, kita translate atau alih bahasa, setelah dialih bahasa baru kita paraphrase lagi, itu lebih aman atau lebih safe lah. Jadi dari kalimat asli sudah kita paraphrase, nah itu dapat meminimalisir tingkat plagiasi kita. Jadi kan di setiap kampus kan berbeda, ada yang setiap plagiasinya untuk tugas akhir, katakanlah ada yang 15%, ada yang 20%, ada yang 25% ya, dan seterusnya. Nah, untuk meminimalisir itu, cara kita ya kita paraphrase dari kalimat asli, baik itu berbahasa Inggris yang sudah kita alih bahasakan atau dari bahasa Indonesia ya, sudah berbahasa Indonesia ya, kutipan dari jurnal Indonesia ya, kita harus paraphrase seperti itu. Itu saran dan pesan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dari Pak Abdan Sadiki mungkin ada yang mau ditambahkan Pak terkait dengan paraphrase ini? Iya, selain paraphrase tadi sudah dijelaskan oleh Pak Syahrial Sadik, juga yang paling penting adalah sitasi, sumber. Itu jangan sampai terlewat sedikit pun, ya. Selalu dimasukkan sitasi, karena kita harus menghargai orang yang menyampaikan. Selalu di belakangnya atau di depannya ada siapa sumbernya, tahun berapa gitu ya. Itu selalu ada, jangan terlupa. Meskipun cuma satu kalimat yang dikutip, tetap harus ada ya. Bahkan kalau saya biasanya meminta kalau nulis itu setiap kalimat ada sitasinya kalau bukan kita yang menyampaikan ya.
Setiap kalimat, bukan paragraf ya, setiap kalimat. Nah, tapi kalau misalnya kita yang menyampaikan, kita terangkan bahwa misalnya penulis berargumentasi. Jadi ada kata penulis dulu ya. Atau saya, atau kami, atau apa gitu ya. Itu jelas bahwa itu bukan kutipan ya. Dan jangan lupa untuk sebuah penulisan artikel itu ada yang sifatnya kutipan langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang tadi dijelaskan oleh Pak Syahrial Sadik itu adalah kutipan tidak langsung yang diparafrase. Kalau kutipan langsung itu biasanya pakai tanda petik. Itu boleh sama persis, asalkan ada tanda petik dan ada sumber juga gitu. Nah, itu boleh tuh kayak misalnya kutipan langsung kotasi dari misalnya ada dari kalimat bahasa Inggris mau kita kutip persis sama persis boleh, asalkan ada tanda petik ya. Diapit tanda petik gitu. Dan ada sumbernya di belakang. Demikian mungkin tambahan dari saya. Oke, ya makasih Pak Fer. Gimana Kak Ikhwan? Udah cukup jelas apa yang disampaikan pemateri? Terima kasih, Hingga. Sudah cukup jelas. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Terus ada lagi yang mau ingin tanya nih. Ini buat teman-teman, mumpung kita ada di sini nih ya, mumpung kita satu room sama bapak-bapak yang luar biasa juga narasumber kita hari ini. Jadi silakan waktunya dimanfaatkan ya, karena ini kan kita sangat jarang nih dapat momen kayak gini. Kita bisa dapat sharing-sharing dari beliau, apalagi tadi terkait dengan cara publish jurnal, cara lihat, cari referensi, langsung praktek tadi. Ya mungkin saya lanjutkan lagi kalau mau ada yang ditanyakan, teman-teman bisa langsung silakan raise hand atau langsung open mic juga boleh. Oke, kalau masih belum ada yang mau raise hand dan juga langsung open mic, saya izin untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di Zoom ini yang nulis di kolom chat. Ini mungkin yang pertama dari Agung Wibawan. Kira-kira pertanyaan itu bagaimana cara mengidentifikasi kualitas suatu jurnal nggak buat dijadikan suatu referensi gitu. Kemudian apakah ada gitu faktor-faktor yang harus terpenuhi sehingga satu jurnal itu dapat dikategorikan sebagai jurnal berkualitas gitu Kak. Nah, kira-kira untuk menjawab pertanyaannya ini bagaimana nih? Kak Syahrial Sadik mungkin bisa menjawab dulu Kak. Ya, terima kasih. Saya izin jawab pertanyaan dari nanya ya. Jadi klasifikasi dari jurnal itu apakah berkualitas atau tidak ya, seperti yang telah dijelaskan tadi untuk jurnal-jurnal, bahkan jurnal internasional ya, itu harus memiliki setidaknya originalitas, metode yang baik, kemudian contributing knowledge ya, harus berkontribusi pada ilmu pengetahuan, kemudian clarity atau kejelasan, kemudian quality atau kualitas, kemudian signifikansi ya, setidaknya itu. Hampir sama juga dengan jurnal nasional ya, setidaknya memiliki beberapa ciri-ciri tersebut. Kemudian ketika kita ingin mengutip ya jurnal yang baik atau yang bereputasi seperti itu ya, kita bisa masuk kalau di populer ya, kita ketikkan seperti ini, kita cek juga jurnalnya apakah masuk yang percaya tingkat 1 atau tingkat 2 atau tingkat 3 seperti itu. Jurnal yang kita kutip itu penting juga untuk menjaga kualitas dari tulisan kita seperti itu. Kemudian kalau jurnal internasional ya sama ya, kita cari I1, I2 dan seterusnya, terus kita checking-nya apakah jurnal yang kita kutip ini berkualitas seperti itu. Kalau biasanya yang percaya ya salah, sudah pasti itu berkualitas. Jadi ya amannya dari yang percaya ya, untuk referensi ataupun jurnal-jurnal yang akan kita citasi atau kita kutip. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Syahrial. Kalau dari Kak Abdan, ada Kak yang mau ditambahkan Kak? Ya, singkat saja, kalau jurnal yang berkualitas tentu yang ada peer review. Jadi pastikan Anda mengutip jurnal-jurnal yang memang ada peer review-nya. Ya, peer review yang ketat juga ya, itu harus hati-hati. Nah, itu aja mungkin jawaban saya. Mau internasional, nasional, yang penting ada peer review, udah oke. Gitu. Terima kasih. Oke.
Baik, baik, Pak. Ya, makasih Pak atas jawabannya. Nah, terus kita lanjut lagi nih, Pak, ke pertanyaan yang kedua dari Adinda Rahman. Beliau nanya nih, kira-kira bagaimana biar kita itu bisa membuat artikel jurnal dengan sebaik mungkin dan konsisten gitu dalam menulis. Kadang kan mungkin ya yang namanya juga menulis kadang semangatnya up and down gitu loh. Nah, jadi ini menurut Bapak-bapak narasumber semua yang mungkin sudah berpengalaman lama di bagian kepenulisan, gimana nih cara biar kita itu bisa membuat jurnal yang baik, kemudian biar bisa konsisten juga gitu. Ya mungkin dari Kak Abdan dulu, Pak. Silahkan, Pak. Iya, baik. Sebenarnya pertama sebelum menulis jurnal yang baik, ya teman-teman harus bikin dulu riset yang berkualitas. Nah, itu dulu ya. Riset yang berkualitas lahirnya dari metode yang berkualitas. Jadi harus pahami dulu metode yang bagus bagaimana, yang berkualitas bagaimana. Saya rasa nanti mau bagaimanapun artikel yang kita tulis, tapi kalau kualitas penelitiannya kurang, yang nggak bisa publish ya, mau kirim ke sana kemari ya sulit publishnya. Jadi yang perlu kita lakukan cara yang pertama ya metodologinya harus kuat, pelaksanaan risetnya harus baik, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sudah, baru kita belajar pelan-pelan nulis ya artikel. Ya artikel Indonesia dulu misalnya, yang jurnal nasional terakreditasi dulu lah minimal misalnya Sinta 3, Sinta 4, coba dulu ya. Ya kalau mau konsisten ya tentu ya kita harus sering riset juga ya. Ya kadang-kadang kita riset karena memang keharusan gitu ya, karena misalnya ngejar mau lulus harus riset. Ya itu juga mesti dipikirkan ya, karena yang namanya sains itu kan ya kita hadapi hampir setiap hari ya dimanapun ya. Mau kita saat ini sedang di Zoom apa namanya webinar secara daring ini juga nanti muncul juga sainsnya ya. Kita bisa jadi riset juga gitu. Jadi konsisten itu ya dari kita sendiri gitu. Kita harus bisa menjaga ritme penulisan kita itu ya kita buat target-target tulisan tiap tahun minimal 1 terbit misalnya gitu. Jadi ada komitmen kita ya, komitmen kita yang kita bisa jalankan yang juga tidak begitu berat bagi kita. Nah itu aja mungkin dari saya. Oke, makasih Pak Abdan. Kalau dari Pak Syahrial mungkin mau ditambahkan, Pak. Ya, izin menambahkan Wahyu ya. Jadi agar kita konsisten atau istiqomah ya dalam menulis ya kita harus perbanyak jam terbang kita ya. Dalam artian melakukan penelitian sudah tentu ya, kemudian melakukan penelitian yang baik dan benar seperti itu. Jadi kita punya target lah, satu timeline kapan kita mengawali riset ini, kapan kita melakukan riset ini, kapan kita menulis riset atau penelitian ini, dan kapan kita mempublishnya. Jadi ada timeline goal itu harus berkesinambungan ya. Dan itu kita lakukan setiap tahun. Jadi repetitif. Jadi misalkan tahun ini 1 ya, tahun depan bisa kita tingkatkan menjadi 2, tahun depannya lagi 3 dan seterusnya. Jadi terjadi continuous improvement dalam proses tersebut ya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Syahrial. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Dari saudara kita Prasetyo Aji Nugroho. Beliau bertanya nih Pak, kira-kira apa saja seharusnya yang dilakukan jika proses first dictation by editor ini lama gitu? Dan apakah boleh gitu langsung kirim artikel kedua gitu? Kedua jurnal gitu maksudnya. Jadi misalkan nih yang pertama ini lama nih nunggunya nih, terus kita pengen ngirim juga ke jurnal yang lain gitu. Nah itu gimana kira-kira Pak? Mungkin dari Kak Syahrial Sadik dulu Kak. Ya, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Prasetyo Aji ya. Jika proses post decision by editor ini lama ya, sangat lama nih dalam proses review atau pengelasan dan sebagainya, secara etika kita belum boleh ya untuk mempublish lagi ke jurnal yang berikutnya, karena kita harus tahu dulu nih
jurnal kita di di jurnal A ini diterima atau ditolak atau diterima dengan revisi dan seterusnya, harus tahu dulu. Ketika kita submit ke jurnal B, nah itu ada suatu etika yang kita langgar di situ. Jadi ada baiknya kita mengetahui dulu hasil dari jurnal A tersebut, yang kita bisa nanti melakukan pendekatan sama pada editornya atau reviewernya ya. Biasanya ada tuh nomor WA-nya ambil jurnal nasional. Katanya apakah kiranya masih lama seperti itu. Prosesnya kan bisa kita lihat di timeline-nya kan. Bahkan untuk menerbitkan jurnal ini butuh waktu 6 bulan seperti itu, dan seterusnya. Dari situ kan kita sebetulnya sudah bisa memprediksi seperti itu. Kemudian untuk proses reviewnya biasanya kan sekian minggu sampai 1 bulan. Gitu. Jadi kita harus bersabar dalam menunggu hasil dari ulasan dan review tersebut. Kemudian terkait dengan keputusannya nanti, kalau itu udah keluar ya, kalau diterima dengan revisi ya syukur ya, bisa kita lanjutkan, ada peluang sana untuk tembus. Kalau rejected ya bisa kita perbaiki lagi kualitas tulisan kita, baru kita submit ke jurnal yang lain seperti itu. Atau bisa kita turunkan grade-nya ya, misalkan kita pengen ke tingkat 1 tadi, rejected ya kita turunkan ke tingkat 2 dan seterusnya. Ya, terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak untuk Pak Syahrial. Kalau dari ke Pak Abdan sendiri gimana Pak? Mungkin ada pengalaman nih Pak sejauh ini selama nulis artikel jurnal ilmiah ini, verification-nya itu lama gitu. Nah, kira-kira gimana nih Pak? Baik, kalau yang namanya first decision itu mungkin paling lama sih 2 bulan kayaknya. Kalau udah lebih dari itu kayaknya kita harus kita harus beri perhatian lebih. Kalau udah 6 bulan misalnya nggak ada proses apa-apa gitu ya, saran saya sih tarik aja. Jadi kirim email secara formal ke editor, ya kalau ada WA-nya kirim WA, sampaikan secara terang bahwa misalnya Anda menarik naskah yang diterbitkan, yang sedang diproses ya di jurnal tersebut. Nah, jadi kenapa itu harus dilakukan? Supaya nanti tidak yang ada namanya double publikasi. Ya. Itu nggak boleh double publikasi. Kita nggak boleh tebar jaring. Saya pernah pengalaman mengolah jurnal di Ecosci ya, itu dia sampai 3 tebar jaringnya dalam satu waktu. Akhirnya saya hubungi 2 jurnal yang lain yang menerbitkan artikel yang sama, persis isinya sama. Ya, kita akhirnya menyetujui bahwa kita tarik semua artikel di 3 jurnal. Jadi dibatalkan publikasinya. Karena itu adalah kegiatan atau perilaku yang tidak etis, mengirim ke banyak jurnal. Karena mungkin dia tebar jaring yang mana yang kena gitu kan ya. Kalau kita mau nyari ikan ya tebar aja jaringnya kemana gitu. Itu nggak boleh ya, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, itu nggak boleh. Jadi harus ditunggu, bersabar. Kalau emang lama banget, ya udah kita putuskan. Apa kita mau tarik? Hubungi editornya, kita tarik ya. Jadi lebih baik begitu daripada kita lama nggak ada kabar gitu. Itu lebih baik begitu. Demikian mungkin jawaban saya. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Cukup mencerahkan nih buat kita yang mungkin mau pertama kali belum punya banyak pengalaman ya terkait dengan kepenulisan, kemudian cara pilih jurnal dan pengen publish jurnal dan lain sebagainya. Ini tentunya sangat bermanfaat juga nih buat kita yang masih pemula di sini nih. Dan saya pun sebenarnya masih belajar dari bapak-bapak semua kita yang ada di sini, yang ada di frame Zoom ini, kita bisa belajar. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan karena ini bermanfaat buat kita semua. Terutama yang concern di bidang ini ya, di bidang riset ya, bidang riset gitu. Ya sama-sama Pak, sama-sama Pak Prasetyo. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. The last question nih, pertanyaan terakhir karena waktu di Indonesia bagian barat udah 9.24. Kalau di Kalimantan kayaknya udah 10:30 Pak ya. Ya. Ya mungkin pertanyaan terakhir ada dari teman-teman atau Bapak Ibu semua?
Oke, kalau dirasa belum ada pertanyaan atau sudah tidak ada lagi pertanyaan sejauh ini, ada beberapa poin juga yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Tentunya saya ingin sedikit mereview terkait beberapa poin yang disampaikan para pemateri pada malam hari ini. Beliau-beliau tadi banyak menyarankan kepada kita bahwasannya kalau menulis sebuah artikel ilmiah itu perlu proses. Jadi di mana kita harus menikmati setiap prosesnya, baik itu jatuh bangunnya, kemudian digantung sama pihak editor dan lain sebagainya, istilah keren sekarang bahasa anak mudanya di ghosting gitu Pak. Jadi jangan pernah kapok ya, karena nikmati aja prosesnya setiap tahap, baik itu pemilihan jurnal dan sebagainya. Terus yang kedua, hati-hati dalam pemilihan jurnal-jurnal, hati-hati dengan yang namanya predator jurnal, karena benar seperti yang Pak Abdan tadi sampaikan, banyak banget Pak masuk ke email-email kita yang sekarang ini mungkin email kita udah langsung terhubung ke pihak kampus ya. Dan kadang mereka lewat sana ada aja tiap hari masuk email tawaran-tawaran seperti yang Bapak jelaskan tadi kan, tawaran-tawaran biar publish cepat, kemudian dengan jaminan publish dengan durasi waktu yang singkat gitu. Jadi banyak banget, hampir tiap hari juga ada masuk berseliuran istilahnya di kanal email gitu. Ataupun sekarang di sosial media Instagram juga sering banget masuk tawaran-tawaran kayak gitu. Jadi buat teman-teman, semoga ini menjadi awal buat kita semua untuk terjun ke dunia kepenulisan, ke bagian riset. Tentukan dulu riset interest kita di mana, kemudian baru kita belajar nulis dari awal seperti yang disampaikan Pak Syahrial Sadiq tadi. Kemudian kita milih jurnal yang bereputasi tentunya, dan juga harus tetap sabar dalam menulis jurnal, nikmati aja setiap prosesnya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan juga ada poin penting buat teman-teman yang Ibu Bapak yang gabung di grup kita itu, mohon jangan ini Pak ya, jangan keluar atau apa, karena mungkin nanti kita akan gunakan fasilitas grup itu untuk berbagi terkait dengan hal-hal kepenulisan, kalau misalkan ada webinar dan lain sebagainya. Atau memungkinkan kalau misalkan nanti di grup tersebut banyak nih di antara kita yang riset interest-nya sama nih, misalkan kayak saya di bidang manajemen gitu. Kemudian ada teman-teman juga yang di bagian psikologi atau apa. Nah, mungkin dari sana kita bisa jalin komunikasi, kita bisa jalin silaturahim, sehingga nanti kita bisa saling kolaborasi buat menulis ya, buat membuat sebuah artikel. Kita di sini sama-sama belajar. Mungkin nanti Bang Syahrial Sadiq sama Bang Abdan bisa bantu kita-kita yang masih berjuang dari awal, pengen terjun ke dunia publikasi, penulisan ilmiah, dan lain sebagainya gitu. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri yang udah meluangkan waktunya, sangat terima kasih saya ucapkan, berbagi kepada teman-teman, berbagi kepada ibu bapak semua, dan saya yakin nih pesertanya dari Indonesia, dari seluruh provinsi hadir di sini nih, di room Zoom malam ini, dan mungkin ini bisa menjadi starting point juga buat kita semua. Dan oke, sebelum saya tutup acara pada malam hari ini, mungkin saya pengen ngambil sesi dokumentasi dulu buat laporan kita, nanti akan kita share di sosial medianya Cendekiawan Desa. Dan mungkin buat teman-teman yang bisa gunain feature on cam, bisa langsung on cam teman-teman. Saya akan pandu untuk sesi dokumentasi pada malam hari ini. Oke, silahkan teman-teman yang bisa mengaktifkan kameranya bisa diaktifkan. Oke, saya tunggu. Oke, bisa kita mulai ya. Saya hitung dalam hitung ketiga nih. 1, 2, 3. Oke. Ya, makasih banyak sekali lagi buat teman-teman. Silakan itu udah ada di share di grup, di chat ya, terkait dengan materi yang disampaikan Pak Syahrial Sadiq pada malam hari ini. Kemudian ada materi dari Pak Abdan juga udah di share beliau di kolom chat. Silakan di download dulu. Dan juga itu ada channel YouTube-nya dari
Bang Abdan, silakan di subscribe channel YouTube-nya, semoga bermanfaat. Saya ini habis ini OTW subscribe nih Pak, channel YouTube-nya. Silakan buat teman-teman juga yang ingin mau subscribe, silakan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga ini bisa bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Terima banyak kasih banyak Pak. Kang Wahyu. Terima kasih Terima kasih semuanya. Pak Dan, Pak Syaril. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Kak Syahrial. Ini yang record Pian Kak? Yang terakhir, yang kedua ini tadi. Pamit ya, Mas Wahyu ya. Tinggi Kak, makasih banyak Kak atas waktunya Kak. Iya, sama-sama. Ya Kak, sehat selalu Kak. Ya, amin. Sehat ya semua.